Halo semuanya, selamat datang di Ini Video Einstein. Di kesempatan kali ini, saya mau berbagi ke teman-teman semuanya mengenai pembelajaran biologi, khususnya di kelas 9 SMP. Topiknya mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini ada gambar nih. Pertanyaannya, apa yang membuat adanya beragam karakter fisik pada orang-orang di gambar ini? Kalau kita perhatiin ya, di gambar ini eh, tentu memiliki ragam karakter fisik, terutama warna kulit. Ada yang kulitnya putih, terus ada yang warna kulitnya sawo mateng sama hitam gitu ya. Bentuk rambut nih, bentuk rambutnya beragam ya, ada yang keriting banget, ada yang keriting biasa gitu. Bentuk hidungnya juga berbeda gitu. Kira-kira apa sih yang membuat karakter fisik orang yang ada di gambar ini tuh bisa berbeda? Ternyata itu relate sama pembahasan materi yang akan kita bahas hari ini. Ternyata karakter fisik yang beragam orang-orang yang ditampilkan pada gambar ini disebabkan karena adanya variasi genetik dari induknya. Ya, kita bisa mengekspresikan karakter tertentu itu karena adanya gen yang diwarisi oleh induk atau kedua orang tua kita. Makanya kalau saya, kamu, dan yang lain itu karakter fisiknya berbeda ya karena gen yang diwariskan oleh induk kita juga berbeda gitu ya. Oke, kita ke pembahasan berikutnya. Ternyata pewarisan sifat itu didasari oleh molekul bernama materi genetik. Jadi, setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang itu adalah warisan dari orang tua, ya, yang diwariskan melalui yang namanya itu materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Kemudian, materi genetik dari ayah dan ibu ini akan bergabung dalam proses yang namanya fertilisasi. Penggabungan materi genetik ini akan muncul pada keturunan yang memiliki karakteristik mirip ayah dan juga mirip ibu. Selanjutnya untuk pembahasan materi genetik itu, lebih spesifiknya ya, ternyata ada molekul yang berperan sebagai materi genetik itu sendiri. Disebut asam nukleat. Nah, asam nukleat pada manusia itu terdapat dua, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA ribonukleik acid. Nah, pada untai DNA itu terdapat unit perintah yang mempengaruhi sifat atau menentukan karakteristik setiap makhluk hidup. Unit tersebut disebut gen. Maka keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup juga disimpan dalam DNA. Nah, di sini ada gambar ya, gambar mengenai untaian molekul DNA pada suatu sel. Ini adalah individu ya atau makhluk hidup manusia. Terus kita lihat pada bagian kulitnya. Kita ambil potongan bagian kulit, terdapat jaringan kulit. Terus kita perbesar lagi nih bagian jaringan kulit, yaitu sel kulit. Sel itu kan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi kita amati lebih spesifik lagi di dalam sel kulit, terutama di dalam intinya itu terdapat yang namanya kromosom. Bagian kromosom ini kita perbesar lagi, ternyata tersusun atas benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini kalau kita perbesar lagi, penyusunnya itu adalah protein histon yang dililiti oleh DNA atau deoksiribonukleik acid tadi. Sekarang kita akan membahas terkait struktur DNA dan RNA itu seperti apa. Jadi, pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson itu mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk helix atau bentuk ulir. Nah, kalau pada gambar, ini merupakan struktur DNA yang A, helix ya. Helix itu adalah untai ganda yang berpilin.
Sedangkan yang B ini struktur kimianya ya. Ternyata di struktur kimianya itu nanti ada yang namanya ikatan glioksida, ikatan hidrogen, ikatan fosfodiester, kemudian ada gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Sekarang kita melihat lebih spesifik pembahasan terkait asam nukleat pada DNA. Jadi asam nukleat baik DNA maupun RNA itu terdiri dari subunit namanya itu nukleotida. Nukleotida ini tersusun atas 3 ya. Yang pertama itu adalah fosfat, gula, dan basa nitrogen. Selain itu, terdapat pula subunit nukleosida. Jadi bedanya nukleotida dan nukleosida, kalau nukleosida dia tanpa gugus fosfat, artinya dia cuma tersusun atas gula dan basa nitrogen. Nah, untuk basa nitrogen yang menyusun DNA itu terdiri atas 2. Biasanya saya itu memberikan mnemonik ya, mnemonik singkatan berupa purinaga. Artinya basa nitrogen DNA untuk kelompok purin dia itu tersusun atas adenin dan guanin. Dan untuk pirimidin ya, mnemoniknya itu adalah pirimidintas yang tersusun atas timin dan sitosin. Nah, senyawa basa nitrogen tersebut telah memiliki ketetapan berpasangan dalam untai double helix DNA. Jadi kalau kelompok purin itu kan ada adenin dan guanin. Mereka satu kelompok nih, ibaratnya tuh satu saudara. Kalau satu saudara berarti nggak bisa berpasangan ya, harus nyari pasangan di luar saudaranya. Nah, begitu pula yang kelompok pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosin. Jadi di sini untuk ketetapan pasangan untai double helix ya, adenin itu akan berpasangan dengan timin, sedangkan guanin dia akan berpasangan dengan sitosin. Seperti itu. Nah, untuk tiap pasangan basa nitrogen ya, antara adenin dan timin atau guanin dan sitosin itu diikat oleh suatu ikatan bernama ikatan hidrogen. Ikatan antara gula dengan basa nitrogen ya diikat oleh glioksida, sedangkan ikatan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Selanjutnya kita membahas lebih detail mengenai asam nukleat dari RNA. Nah, RNA hanya terdiri dari satu untai pita saja. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin ya. Jadi basa nitrogen timin ini pada RNA akan digantikan oleh basa nitrogen urasil ya. Maka nanti basa nitrogen RNA itu kalau yang kelompok purinnya sama seperti DNA ya, terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan kelompok pirimidinnya itu tersusun atas urasil dan sitosin. Senyawa basa nitrogen tersebut telah memiliki ketetapan berpasangan dalam untai helix RNA, yakni adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, ini adalah struktur untai tunggal RNA. Yang A ini struktur untai tunggal molekul RNA, sedangkan yang B ini adalah struktur kimianya ya. Sama, dia tersusun atas nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gula ribosa ya, kemudian baru basa nitrogen. Nah, jadi ikatan di antara basa nitrogen dengan gula itu nanti diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan ikatan antara fosfat dengan gula itu diikat oleh yang namanya ikatan fosfodiester. Oke, tadi kita udah tahu ya, kenapa sih setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda. Oh, ini terkait gen ya, gen yang diwariskan oleh orang tua masing-masing sehingga menyebabkan ekspresi fisik yang ditampilkan itu berbeda atau beragam.
lebih detail kita bahas, gen itu ternyata letaknya ada di bagian DNA, di mana DNA itu merupakan materi genetik yang terdapat di dalam kromosom, lebih tepatnya di bagian inti sel kita. Selanjutnya kita akan mempelajari atau membahas ya, bagaimana sih sifat itu bisa diwariskan ke setiap individu, lebih detailnya gitu ya. Nah, di sini sebelumnya kita akan memahami dulu konsep istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama itu adalah dominan. Jadi dominan ini adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Dia ditulis dengan huruf kapital. Contoh, karakter rambut lurus dominan itu disimbolkan dengan huruf L kapital. Lawannya itu adalah resesif, ya. Karakteristik yang kalah atau ditutupi oleh karakter lain ditulis dengan huruf non kapital atau kecil. Contoh, karakter rambut keriting resesif disimbolkan dengan huruf L kecil. Fenotip. Jadi fenotip ini merupakan perwujudan ekspresi dari gen, atau secara singkat kita sebut sebagai sifat yang tampak dan dapat diindrai oleh mata. Untuk genotip, ya, genotip merupakan susunan informasi genetik atau gen dari suatu individu yang mengkode karakteristik fisik, gitu ya. Sifatnya itu tidak tampak dan tidak dapat diindrai oleh mata. Selanjutnya ada istilah homozigot. Homozigot ini berarti pasangan gen yang sifatnya sama. Ditulis dengan huruf yang sama, bisa kapital atau kecil. Contoh, sifat bentuk biji bulat homozigot disimbolkan dengan K besar, K besar. Heterozigot, pasangan gen yang sifatnya tidak sama. Jadi ditulis dengan huruf yang sama, bisa kapital atau kecil. Contoh nih, sifat bentuk biji bulat heterozigot. Jadi disimbolkan satu K kapital, satunya K kecil. Terakhir itu adalah alel. Alel ini merupakan variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen, pada hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil. Oke, baik. Pembahasan berikutnya mengenai kromosom ya. Jadi tadi udah kita lihat pada gambar bahwa di sel kita bagian inti terdapat kromosom ya. Kita perbesar lagi, ternyata kromosom itu materi genetik juga, bagian dari materi genetik berupa benang halus atau kromatin yang membawa informasi genetik kepada keturunannya. Tiap inti sel makhluk hidup itu terdiri atas dua jenis kromosom, yakni kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Disimbolkan dengan huruf A, ya. A itu artinya autosom. Pada manusia, dia terdiri dari 22 pasang, atau kalau kita total jumlahnya ada 44 buah. Pada sel tubuh autosom yang berpasangan, dia disebut kromosom diploid dan ditulis dengan 2N. Sedangkan kromosom kelamin berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Nah, untuk gonosom pada manusia ini terdiri dari satu pasang, atau jumlahnya ada 2 buah. Pada laki-laki, gonosomnya itu disimbolkan dengan huruf XY, dan pada perempuan, gonosomnya disimbolkan dengan XX. Jadi pada sel kelamin, gonosom itu tidak berpasangan, maka dia disebut kromosom haploid dan ditulis dengan N. Maka jumlah kromosom pada manusia itu totalnya ada 46 buah ya, yang terdiri atas 44 buah kromosom tubuh dan 2 buah kromosom kelamin, atau kalau kita bikin jadi pasangan ya, berarti setengahnya gitu, 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Nah, ini gambar kariotip ya. Yang ini gambar kariotip, sel ovum dan sel sperma. Sama, ini kromosom tubuh
1 sampai 22, sedangkan yang ini X ya menandakan bahwa ini adalah kromosom kelamin untuk jenis kelamin perempuan. Yang ini untuk sel sperma sama, terdiri atas kromosom tubuh dari nomor 1 sampai nomor 22, dan menandakan yang Y ini bahwa ini adalah kromosom untuk jenis kelamin laki-laki. Nah ya, kalau digambarkan dalam diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan itu seperti ini. Parentalnya tadi ada 22 pasang autosom ya, dengan sepasang kelamin XY dikawinkan atau mengalami fertilisasi dengan sel ovum 22 pasang autosom dan sepasang kromosom kelamin XX nanti akan membentuk gamet ya. Gamet ini terjadi pemisahan kromosom tadi. Jadi nanti yang ini 22A plus X dan 22A plus Y. Satunya ini 22A plus X. Kemudian akan dihasilkan filial atau keturunan gabungan kromosom dari gamet induk ayah dan ibu. Masing-masing anaknya nanti punya jenis kelamin perempuan 22AA plus X, X, dan jenis kelamin laki-laki 22AA plus XY. Seperti itu. Nah, untuk pewarisan sifat pada makhluk hidup sendiri itu ya dapat dijelaskan berdasarkan hukum Mendel. Jadi Gregor Mendel ini merupakan bapak genetika yang menemukan teori hukum pewarisan sifat. Pada waktu itu Mendel menggunakan kacang kapri ya sebagai objek penelitiannya dengan alasan yang pertama, kacang kapri itu punya pasangan sifat yang kontras ya. Yang kedua, dia dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, mempunyai daur hidup yang relatif pendek. Dan yang kelima, menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau diperhatikan pada gambar ini, variasi pada tanaman kapri ya, alasan Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya untuk membuktikan hukum pewarisan sifat itu karena ini tadi ya, dia punya sifat yang kontras. Misalkan pada warna bunga nih, pada warna bunga ungu, putih, terus warna biji kuning, bulat, dan seterusnya. Tuh. Nah, dari hukum Mendel ini dia menggunakan jadi Mendel ini melakukan percobaan terhadap kacang kapri ini dengan metode penyilangan. Metode penyilangan pertama itu adalah penyilangan monohibrid atau satu sifat beda. Jadi, keturunan pertama itu akan memiliki sifat seragam apabila salah satu induk memiliki sifat dominan penuh dan induk lainnya resesif. Sebaliknya ya, apabila kedua induk ini memiliki sifat dominan tak penuh atau intermediate, maka akan dihasilkan keturunan dengan 3 variasi genotip. Seperti apa sih maksudnya? Nah, ini misalkan ini parental atau induknya menyilangkan, ini parental yang menyilangkan warna bunga nih, bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna putih. Kalau kita gambarkan genotipnya itu menggunakan simbol huruf U ya, U kapital dan U kecil. Waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan nih, U-nya dengan 1 ya, misah ini kan dari sepasang misah jadi satu-satu. Kemudian dihasilkan filial pertama atau keturunan pertama semuanya 100% ungu ya, 100% bunga berwarna ungu. Nah, lalu untuk parental kedua terjadi penyilangan keturunan pertama dengan sesamanya ya, yaitu bunga ungu dengan bunga ungu, di mana genotipnya itu sudah berbeda, yaitu U besar dengan U kecil disilangkan dengan U besar dan U kecil. Waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan genotip ya.
U besar, U kecil di bawah seperti ini, U besar dan U kecil seperti ini. Maka hasil penyilangan dari parental kedua ini akan dihasilkan filial kedua ya. Filial dimana yang pertama itu nanti filialnya adalah U besar dengan U besar, dimana fenotipnya itu adalah ungu ya. Kemudian U besar dengan U kecil, fenotipnya juga ungu. Lalu yang ini ya, U besar dengan U kecil, fenotipnya juga ungu. Dan terakhir U kecil dengan U kecil, fenotipnya adalah putih. Nah, maka ya untuk persilangan monohibrid ini dia nanti dihasilkan perbandingan rasio fenotip 3:1, yaitu 3 yang berwarna ungu dan 1 yang berwarna putih. Dari penyilangan monohibrid ini juga membuktikan muncul yang namanya hukum Mendel 1, bahwa terjadi segregasi ya atau pemisahan gen secara bebas waktu pembentukan gamet ini. Waktu pembentukan gamet ya, terjadi segregasi atau pemisahan secara bebas. Nah, selanjutnya Mendel juga melakukan percobaan terhadap kacang kapri dengan menggunakan metode penyilangan dihibrid. Di itu 2, artinya menyilangkan organisme dengan 2 sifat yang berbeda. Di sini Mendel mengawinkan 2 kacang kapri yang punya 2 sifat beda, yang salah satu kacang kapri itu berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya itu berbiji kisut dan berwarna hijau. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning itu dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, di mana dia bersifat dominan, dan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil yang bersifat resesif. Kalau kita gambarkan ya, bagan persilangan dihibrid itu dimulai dari yang pertama ya, parental pertama, tadi B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan genotip tadi kan dari yang 2 jadi 1, masing-masing 1 ya, tinggal B besar K besar saja, satunya B kecil K kecil saja. Nah, waktu pembentukan filial keturunan pertama ini kan gabungan dari gamet jantan dan betina, dihasilkan B besar K besar, B kecil K kecil ya. Artinya nanti keturunannya ini memiliki genotip yang heterozigot dengan fenotipnya 100% bulat kuning. Selanjutnya di parental kedua disilangkan keturunan pertama dengan sesamanya dengan genotip heterozigot ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. Lalu terjadi pembentukan gamet kedua ya. Ternyata pembentukan gamet kedua ini bervariasi, ada 4 macam, yaitu B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Terus untuk menentukan filial kedua ya, itu menggunakan tabel papan catur seperti ini ya. Nanti kita tinggal masukin aja pasangannya. Yang ini berarti B besar, B besar, K besar, K besar. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K besar, dan seterusnya. Maka nanti rasio fenotip untuk keturunan kedua dihasilkan sifat, ada 9 sifat biji bulat kuning, 3 sifat biji bulat hijau, 3 sifat biji kisut kuning, dan 1 sifat biji kisut hijau ya. Artinya rasio fenotip perbandingan untuk penyilangan dihibrid itu adalah 9331 dengan 16 macam variasi genotip gitu. Dari mana 16? Ini ada 4 kali 4, 16 macam genotip ya, seperti itu.
Nah, untuk pewarisan sifat-sifat pada manusia itu bisa diturunkan pada warna kulit ya. Untuk warna kulit, gennya bisa disimbolkan dengan huruf A besar, B besar, C besar ya, yang mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu melanin, sehingga kulit kita bisa menjadi gelap. Misalkan gen A, B, C yang dominan semuanya, dia nanti menampakkan kulit yang sangat gelap. Kemudian kalau kebalikannya ya, A, B, C yang resesif, maka nanti akan menampakkan kulit yang sangat terang. Sedangkan kalau dia bersifat heterozigot ABC-nya, maka dia akan menampakkan warna kulit yang sawo matang, tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat terang. Nih, seperti ini ya model pewarisan sifat warna kulit kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan. Ya, fenotip alelnya nih dari sangat terang, cukup terang ya, yang terangnya sedang sampai yang paling gelap. Oke. Kemudian pewarisan sifat pada manusia juga bisa kita lihat pada tipe perlekatan cuping telinga ya. Tipe perlekatan cuping telinga ini dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jadi seseorang yang memiliki gen G baik bergenotip G besar atau G besar G kecil akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga yang terpisah, sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat dia memiliki genotip G kecil. Yang berikutnya ya, pewarisan sifat juga bisa tampak dari bentuk rambut. Bentuk rambut dikode oleh gen. Ada dua versi gen yang mengendalikan tipe rambut. Ada gen C dominan mengkode rambut keriting dan gen C resesif mengkode rambut lurus. Oke, kita review yang kita pelajari hari ini mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama, sifat pada suatu makhluk hidup itu diwariskan oleh materi genetik, di mana materi genetik itu penyusunnya terdiri atas dua asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Ini akan membentuk yang namanya kromosom, di mana kromosom itu sendiri dibedakan menjadi dua ya. Kromosom tubuh jumlahnya ada 44 atau 22 pasang, dan kromosom kelamin jumlahnya ada 2 atau sepasang. Maka total kromosom pada manusia itu adalah 46. Nah, adanya pewarisan sifat ini ternyata sudah diteliti oleh George Mendel yang memunculkan hukum Mendel. Terdiri atas hukum satu Mendel ya, atau hukum segregasi atau pemisahan bebas, dibuktikan dengan penyilangan monohibrid atau satu sifat beda dengan perbandingan atau rasio fenotipnya itu 3:1, yang membuktikan bahwa waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan gen-gen secara bebas. Sedangkan untuk hukum 2 Mendel ini dibuktikan dengan metode penyilangan dihibrid atau dua sifat beda, dihasilkan rasio fenotip 9:3:1 ya. Di sini dia membuktikan bahwa ternyata waktu pembentukan gamet itu terjadi hukum asortasi ya, penggabungan gen-gen secara bebas. Nah, di sini untuk penerapan pewarisan sifat itu sendiri bisa diturunkan pada hewan, tumbuhan, dan juga manusia ya. Kalau pada manusia ternyata terdiri atas pewarisan sifat normal. Pewarisan sifat normal itu contohnya warna kulit tadi, jenis rambut, pertumbuhan rambut, dan perlekatan cuping telinga. Sedangkan kalau kelainan ya, kelainan sifat itu yang diturunkan contohnya ada albino ya, albino tidak munculnya pigmen melanin, kemudian buta warna, kanker, dan juga hemofilia ya. Hemofilia itu artinya terjadi kelainan pada proses pembekuan darahnya sukar membeku gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik kelas 9 SMP. Harapannya kalian bisa mempelajari biologi itu bukan sekedar menghafal, melainkan menghubungkannya dengan kehidupan
dan fenomena yang ada di sekitar. Video dari saya, kalau video ini bermanfaat dan juga klik sama kalian, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa komen dan subscribe. Terima kasih.